Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati seluruh keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia, khususnya seluruh keluarga besar Kepolisian Daerah Republik Indonesia yang berdomisili di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari dua Polda, Polda Jabar dan Polda Jakarta. Saya ucapkan selamat Hari Bayangkara, setia menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga semakin menjadi yang terdepan dalam melayani, mengayomi dan melindungi seluruh warganya, dan jadilah polisi yang dicintai oleh seluruh masyarakatnya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran. Mudah-mudahan sudah ada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Pangdam 3 hadir, Pangdam 3 Siliwangi, dan yang berulang tahun berhari jadi Pak Kapolda Jabar. Saya ucapkan terima kasih, dan seluruh jajaran Ibu Kajati yang saya hormati, Ketua Pengadilan Tinggi yang saya hormati, seluruh para petinggi TNI dan Polri yang hadir, baik yang sudah berbintang 3 maupun yang sedang menuju bintang 3. Nah, yang saya doakan yang sudah bintang 3 semoga naik jadi bintang 4, yang sudah bintang 2 jadi bintang 3, yang bintang 1 menjadi bintang 2, yang kombes menjadi bintang, dan sampai ke bawahnya. Dan saya setiap hari berburu bintang. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran purnawirawan TNI Polri yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran perangkat daerah Pemda Provinsi Jawa Barat, pimpinan instansi vertikal di Provinsi Jawa Barat, para rektor, para pimpinan BUMN, BUMD, para ketua organisasi, tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh guru, dan seluruh warga Jabar dimanapun berada. Yang pertama, sebagai orang yang dituakan di Jawa Barat, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada seluruh jajaran Polda Jabar, jajaran Polres, Polresta, dan Polres Metro. Atas kinerjanya selama ini, saya melihat Polri di Jawa Barat tumbuh menjadi Polri yang humanis, kemudian Polri yang responsif, dan senantiasa menjunjung tinggi transparansi dan keadilan di tengah masyarakat. Saat ini Kapolda Jabar cepat merespon berbagai problem yang terjadi di Jawa Barat. Melalui WA sering langsung melakukan respon. Ada geng motor cepat ditangkap. Kemudian ada berbagai peristiwa yang terjadi di Jawa Barat, berbagai peristiwa kriminal sangat cepat melakukan langkah proses hukum yang adil dan transparan. Dan yang paling dekat adalah beberapa hari yang lalu ada sebuah peristiwa perusakan rumah di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, dan menjadi perhatian kita semua, bukan hanya di Jawa Barat tapi di seluruh wilayah di Indonesia. Dan Pak Kapolda serta jajaran Polres Kabupaten Sukabumi yang bernama Polres Palabuhan Ratu telah melakukan penetapan 7 tersangka perusakan, tersangka yang berbuat kriminal yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Langkah-langkah ini adalah langkah-langkah penting dalam upaya menjunjung tinggi asas pelayanan Polri kepada masyarakat. Hari ini saya menyampaikan pesan sebagai warga Jabar. Pertama, bahwa kalau bicara Bayangkara, maka kita akan teringat pada sebuah kerajaan di Jawa Timur bernama Majapahit. Pasukan elitnya berjumlah 15 orang yang mengawal jaya negara dipimpin oleh Gajah Mada bernama Pasukan Bayangkara. Pasukan Bayangkara itu kemudian di tahun 1946 menjadi nama dari Polisi Republik Indonesia. Artinya bahwa ini merupakan pasukan elit yang bertugas menjaga keamanan kerajaan dari gangguan internal. Karena itu, mereka yang bertugas memiliki 2 sifat, sidik sakti, indra waspada.
Sidik sakti artinya memiliki penglihatan, memiliki pendengaran, memiliki penghisapan yang berpusat dari hati yang menggerakkan inderanya untuk senantiasa melek dalam setiap waktu, melihat seluruh perkembangan masyarakat, mampu memprediksi peristiwa yang akan terjadi sejak dini, sehingga peristiwa kriminal tidak terjadi, peristiwa-peristiwa yang merugikan ketentraman dan ketertiban masyarakat tidak terjadi. Maka seluruh prediksi itu harus dikelola secara memiliki sikap yang responsif, tak dalam setiap waktu, tidak menunda setiap masalah berkembang menjadi bencana, tidak menunda setiap problem berkembang menjadi peristiwa pidana. Maka seluruhnya dilakukan pekerjaannya dengan transparan. Orientasi transparansi adalah membangun spirit tentang akuntabilitas, baik akuntabilitas keuangan, akuntabilitas pengelolaan, akuntabilitas proses hukum sampai pengadilan. Seluruh akuntabilitas itu akan melahirkan masyarakat yang berkeadilan. Problem Polri di Jawa Barat menurut saya sangat berat. Apa beratnya? Polri sangat bersinggungan erat dengan ekonomi masyarakat. Polri sangat bersinggungan erat dengan kemiskinan. Polri sangat bersinggungan erat dengan sumber daya manusia. Saya melihat keberhasilan Polri itu kapan akan tercapai? Keberhasilan Polri akan tercapai 100% manakala seluruh rakyat Jabar sudah sejahtera. Kalau seluruh rakyat Jabar sudah sejahtera, maka tidak ada perbuatan kriminal yang hanya didasarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup istrinya, kebutuhan hidup anak-anaknya. Maka perbuatan kriminal akan hilang manakala seluruh rakyat sudah dijamin kesehatannya. Kebutuhan kriminal akan hilang apabila seluruh rakyat memiliki rumah yang layak. Kriminal akan hilang manakala pekerjaan tersedia dengan baik. Kriminal akan hilang manakala pendidikan terbuka untuk semua rakyat dan pemerintah melayaninya secara adil. Kriminal akan selesai manakala tata ruang terkelola dengan baik. Kriminal akan selesai manakala tidak ada pencemaran. Kriminal tidak akan pernah ada manakala seluruh alam-alam terpelihara. Selama keadilan terwujud, selama ekonomi belum berkeadilan, selama rakyatnya pendidikannya masih rendah, selama dapur-dapur warganya belum terisi oleh telur, oleh ayam, oleh ikan, oleh beras yang memadai, kriminal akan tetap ada. Maka dari itu keberhasilan Polri akan seiring dan sejalan dengan tumbuhnya rasa sejahtera. Kapan Polri berhasil? Manakala jalan-jalan tak ada pelanggaran lalu lintas, manakala rumah-rumah tanpa kunci dan tanpa dengan jendela terbuka tidak ada yang mencuri, manakala mobil-mobil terparkir dimanapun tidak usah pakai remote control, maka orang tidak ada mencurinya. Maka disitulah sel-sel akan kosong, disitulah LP-LP tidak ada penghuninya. Maka disitulah Polri berhasil menjadi bayangkara negara. Tanpa tindakan seluruh warga sudah mentaati hukum dengan baik. Kapan itu terjadi? Pada saatnya semuanya akan terwujud. Seiring dengan apa? Seiring dengan pemerintah daerah, jajaran birokrasi bekerja dengan baik, menggunakan anggaran daerah secara transparan, diorientasikan untuk kepentingan publik, hadir dalam setiap kekosongan perut warga, hadir di setiap rintihan orang tua yang akan menyekolahkan anaknya, hadir dalam setiap rintihan orang yang sakit, hadir di tengah-tengah kehidupan sawah, di gunung, di darat, dan di laut. Seiring dengan keadilan yang dilakukan oleh para politisi dan birokrat, maka Polri akan berhasil. Tanpa dukungan keadilan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara yang mengelola keuangan publik yang tidak diutamakan untuk kepentingan masyarakat, mustahil Polri berhasil. Untuk itu diperlukan kerjasama yang seiring dan sejalan. Seluruh kerjasama seiring dan sejalan itu kita arahkan pada dua hal: aspek penegakan hukum dan aspek kemanusiaan. Penegakan hukum dilakukan bagi mereka yang dengan sengaja berdasarkan keinginannya untuk memperkaya diri dan keluarganya, baik tindak kriminal biasa maupun tindak kriminal yang bersifat khusus. Itu harus dilakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu siapapun, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, siapapun harus sama kedudukannya. Tetapi jajaran Polri akan bersikap humanis,
bagi mereka yang melakukan tindak kriminal karena ketidaksengajaan, karena ketidaktahuan, karena kebutuhan mendasar. Misalnya istrinya mau melahirkan, minta bantuan ke kepala desa, tidak dibantu. Kemudian BPJS-nya habis, mengetuk rumah orang kaya, tidak satupun yang membantunya. Menemui gubernur, gubernurnya tidak merespon apa yang menjadi keinginannya. Pada akhirnya kalau istrinya tidak dibawa ke rumah sakit, tidak membawa uang, maka ibunya akan meninggal di perjalanan, apalagi sesar. Kemudian anaknya tidak terselamatkan, maka dengan terpaksa dia mencuri seekor kambing dengan harga 2 juta rupiah. Dalam pandangan saya, restoratif justice harus dilakukan. Dia mencuri bukan kesalahan dirinya, tapi kesalahan negara tidak hadir ketika rakyatnya sedang membutuhkan. Peristiwa itu yang paling dekat terjadi di Sumedang. Seorang yang bernama Usep di Kabupaten Garut itu ingin punya motor untuk dikendarai menuju Cicalengka, tempat dia bekerja, dengan gaji Rp50.000 per hari. Di media sosial dia membuat status membutuhkan motor. Kemudian saudara Taufik menawarkan dia punya motor yang akan dijual bersurat, kemudian punya BPKB dan STNK-nya. Kemudian dia motornya dibeli, tapi BPKB dan STNK-nya dengan harga 3 juta tidak juga diberikan. Pada akhirnya ketika saudara Taufik ditangkap, motornya dijual ke saudara Usep. Kemudian jajaran kepolisian Sumedang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sumedang, Kejaksaan Tinggi Jabar, kemudian direspon oleh Jampidum menetapkan dengan restoratif justice, dibebaskan dari hukuman. Selanjutnya, saya sebagai gubernur bertemu dengan mahasiswa Unpad yang memiliki motor itu. Saya meminta dia untuk memaafkan, dan dia memaafkannya. Kemudian dia memberikan motor yang dicurinya pada saudara Usep. Karena dia memberikan motor yang dicurinya kepada saudara Usep, maka saya pun memberikan hadiah motor baru pada mahasiswa itu. Itulah hukum, itulah hidup, itulah kehidupan yang berkeadilan. Negara hadir di tengah-tengah masyarakat yang kesulitan. Untuk itu saat ini saya menawarkan diri sebagai gubernur Jabar, dan saya akan mengajak seluruh bupati dan wali kota untuk membangun MOU dengan Polda Jabar. MOU-nya adalah manakala ada sebuah peristiwa kriminal, latar belakang kriminalnya didasarkan pada kebutuhan mendesak karena ketidaktahuan, karena pertama kali dia mencuri, maka lebih baik gubernur diberitahu untuk sama-sama melakukan restoratif justice. Dan saya akan meminta maaf pada masyarakat itu karena dia mencuri karena lapar, dia mencuri karena butuh. Tetapi saya mengajak juga pada jajaran kepolisian dan kejaksaan serta pengadilan, berilah hukuman yang seberat-beratnya pada masyarakat yang berbuat kriminal untuk memperkaya diri dan keluarganya. Itulah prinsip-prinsip hukum yang ingin dikembangkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Pada saat ini kita sama-sama berdiri menjadi barisan paling depan sebagai bayang cari negara, menjaga ketertiban dan keamanan negara, menjaga ketenangan masyarakat, menjaga seluruh piranti hidup agar Jawa Barat menjadi provinsi yang gemah ripah, repek rapi, sarendek saigel sabobot sapianean, kacai jadi saluwi, kadarat jadi saloga, menjadi provinsi yang silih wangi, silih asa, silih asi, silih asu, nu jauh kurang degetkeun, geus deukeut urang layutkeun, geus layut urang paheutkeun, geus paheut silih wangikeun. Dirgahayu Bayangkara negara, semoga menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.